Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang studi kasus sengketa kertas Indonesia dan Korea Selatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Balkista 462, Vina 443, Zaneta 453, Nurdiana 455, Navita 457, Sherly 458, dan Eka 462. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari kasus dumping ini. Nah, mekanisme pasar yang semakin terbuka dan bebas itu menyebabkan terjadinya persaingan perdagangan yang tinggi dalam bentuk harga misalnya. Nah, terjadi diskriminasi harga yang dikenal dengan istilah dumping. Tindakan dumping tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap perekonomian suatu negara. Akibat dari persaingan inilah yang menimbulkan terjadinya permasalahan atau sengketa dagang antara negara-negara. Nah, oleh karena itu dibentuknya WTO yaitu World Trade Organization sebagai organisasi dagang dunia yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap kasus tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia dalam kerangka WTO. Dalam kasus yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan menuduh Indonesia telah melakukan praktik dagang dumping terhadap produk ekspor kertasnya. Produk ekspor kertas Indonesia memang mempunyai keunggulan karena kualitasnya yang tidak kalah bersaing dan harganya yang relatif murah. Pada kasus sengketa dagang tuduhan dumping ini, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan anti-dumping sebagai tindakan pembalasan terhadap Indonesia dengan memberlakukan bea masuk anti-dumping harganya yang relatif murah. Pada kasus sengketa dagang tuduhan dumping ini, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan anti-dumping sebagai tindakan pembalasan terhadap Indonesia dengan memberlakukan bea masuk anti-dumping atau BMAD. Terima kasih. Tindakan anti-dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap barang dumping. Anti-dumping ini masuk ke dalam masalah-masalah implementasi GATT pasal 6 yang disebut dengan ADA atau Anti-Dumping Agreement atau juga disebut dengan Anti-Dumping Code. Sementara bea masuk anti-dumping menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, bea masuk anti-dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya impor barang tersebut. 1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. 2. Mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. 3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Pemberlakuan BMAD terhadap produk ekspor kertas Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia protes dengan tuduhan tersebut. Merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut, Indonesia pun membawa kasus ini ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dan mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea. Huala Adolf menjelaskan tentang Badan Penyelesaian Sengketa DSB dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO, yakni merupakan wadah untuk menyelesaikan masalah sengketa dagang yang terjadi di antara negara. Sengketa DSB dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO, yakni merupakan wadah untuk menyelesaikan masalah sengketa dagang yang terjadi di antara negara anggota WTO. Tujuan utama dari sistem penyelesaian sengketa WTO adalah untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral dan menyediakan sistem yang cepat, efisien, dapat diandalkan, dan berorientasi pada peraturan yang dalam penyelesaian sengketa yang muncul dari penerapan berbagai kebijakan perdagangan. Dalam pengajuan keberatan tersebut kepada WTO, Indonesia dan Korea Selatan melakukan konsultasi bilateral terkait
pengenaan BMAD oleh Korea Selatan sebagai tahapan pertama dari proses penyelesaian sengketa WTO. Namun, pada tahap ini, kedua negara tidak menemukan kesepakatan, hingga akhirnya dibentuklah panel atas permintaan Indonesia sebagai tahapan kedua dari proses penyelesaian sengketa WTO. Kesimpulannya, sesuai dengan pasal 22 ayat 2 DSU, Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan retaliasi. Tetapi pada kenyataannya, Indonesia tidak menggunakan hak tersebut. Pertimbangan yang mungkin diambil Indonesia dengan tidak menggunakan hak retaliasi sangat terkait dengan kondisi dan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Dapat dilihat dalam hubungan aspek perdagangan dan aspek politik. Terkait dengan aspek perdagangan, pertimbangan Indonesia antara lain adalah Indonesia tidak ingin retaliasi justru merugikan perdagangan komoditi selain kertas, dan apabila Indonesia melakukan retaliasi, belum tentu akan menutup kerugian Indonesia akibat pengenaan BMAD oleh Korea Selatan. Saya Balgista Salsabila, NIM 2019-426. Selain itu, dilihat dari dampak terhadap perekonomian Indonesia, kerugian akibat penggunaan BMAD tidak memenuhi broader economics element, sehingga apabila dilaksanakan akan menjadi tidak efektif dan memakan biaya yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat bila berhasil melaksanakan retaliasi. Sedangkan dari aspek politik, pertimbangan Indonesia adalah Indonesia tidak ingin sifat diskriminatif retaliasi akan berdampak pada hubungan politik Indonesia dan Korea Selatan di bidang investasi. Sebab apabila Korea Selatan menarik investasinya dari Indonesia, khususnya investasi industri elektronik, sebagai balasan atas tindakan retaliasi, maka akan sangat berdampak pada perekonomian nasional.